kita juga mendekatkan setiap karakter ke kisah pewayangan gitu. Ada satu kisahnya Betara Kala, Betara Kala. Waktu itu diskus sama Mbak Imelda juga kenapa yang akhirnya kita pilih kisah di pewayangan ini Betara Kala, karena Betara Kala tuh kalau kita telusuri dia sebenarnya dewa, tapi dewa yang tidak diinginkan sehingga dia suka cari mangsa-mangsa untuk dia makan gitu kan. Tapi ternyata kenapa dia melakukan hal jahat itu, karena dia merasa kehadirannya tidak diinginkan oleh dunianya, oleh orang tuanya. Di sini juga pada akhirnya kita melihat satu relativitas terhadap karakter Gendis, di mana seorang anak yang terlahir dengan cacat, penglihatannya tidak sempurna gitu. Bagaimana seorang ibu harus tetap menghadapi dunia dengan kebutaan yang parsial yang dialami sama anaknya. Itu terus di sana pun sampai sekarang gitu kita bicara sama Kuncen dan Dalang asli di sana, bahwa di Batang hingga saat ini setiap malam satu suro mereka selalu mengadakan ritual wayang, karena ketika ritual wayang itu tidak dilakukan pasti di besoknya ada kejadian yang tidak nyaman, tidak mengenakan, kabar yang tidak baik, kabar buruk gitu. Sampai akhirnya mereka melakukan ritual wayang setiap tahunnya, karena memang ternyata untuk membuka hutan alas roban itu banyak perjanjian penting gitu yang terhadap leluhur-leluhur yang tadi dimention sama Evelyn dari dimensi lain, bahwa ada kesepakatan-kesepakatan yang harus terus dilakukan oleh warga. Karena aku pun juga baru tahu kenapa daerah itu disebut Batang gitu. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang baca gitu, karena waktu itu salah satu yang diutus sama Sultan pada era itu memang pertama kalinya memangkas satu pohon batang itu sangat sulit sekali, sehingga berita itu beredar kemana-mana, jadilah sehingga itu kawasan yang disebut jadi namanya daerah Batang Alas Roban.